Dari tadi kita panggil Nak Bel. Kayaknya kita perlu perkenalan dulu ya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang ya, Bel ya? Iya, benar banget. Kalau udah kenal, belum tentu sayang-sayangan. Waduh, langsung ditanggepin. Oke, langsung aja nih. Halo di Friends. Perkenalkan, nama saya Ignacia Kristianti, dan hari ini saya Ine akan menemani kalian di acara yang spesial ini, spesial webinar by TSA UIN. Dan di sini Ine nggak sendiri karena akan ada Hai, aku Evasia Maria de Angel Haljubel, panggil aja Bella. Kali ini kami berdua yang akan menemani kalian selama acara berlangsung. Nah, sebelum kita memulai spesial webinar kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Marilah friends semuanya, baik panitia maupun peserta, marilah kita mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa tidak akan pernah selesai. Oke, teman-teman. Udah ayem ya kalau udah doa rasanya. Iya. Selanjutnya, ada hal yang harus kita lakukan lagi nih, Bel. Supaya menambah kita makin siap ya dalam mulai acara hari ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Kepada panitia, apakah sudah dipersiapkan? Oke, sembari menunggu video dari panitia untuk menemani kita hari ini untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan mungkin yang bisa berdiri atau menyiapkan posisi yang siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, teman-teman dipersilakan untuk mengambil sikap siap. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, ya bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, selamanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya. Terima kasih, berikan semuanya kami persilakan dulu. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, kita akan ada sambutan dari ketua acara kepada Muhammad Taslim Abdudaya selaku ketua acara. Waktu dan tempat kami serahkan.
Oke, halo. Suara saya terdengar? Dengar Yuda. Oke, sebelumnya mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Selamat siang semuanya. Terima kasih yang sudah memberikan waktunya bagi saya untuk memberikan sambutan. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri pada acara siang hari ini di spesial webinar TSA Undip dengan judul S2 atau Kerja. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara kita hari ini yang sudah mau membagikan, nantinya akan share dengan kita insight yang juga sangat bermanfaat buat kita semuanya nanti. Kemudian juga terima kasih kepada moderator juga yang sudah mau bergabung dengan acara kita untuk menyukseskan acara kita ini. Tadi juga ada terima kasih untuk para panitia yang sudah menyiapkan acaranya sehingga bisa berjalan dengan lancar, dan juga saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para peserta yang sudah mau mendaftar dan bergabung pada webinar kita pada siang hari ini. Dari saya ucapkan mohon maaf bila memang banyak kesalahan yang kami perbuat dan juga banyak kekurangan, kami mohon maaf gitu. Dari saya sendiri, saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah menyukseskan acara pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dari saya mungkin cukup sekian. Bila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Yuda atas sambutannya. Baik, untuk selanjutnya Bella, kita akan langsung bacakan peraturan hari ini, begitu ya Bel? Ya, supaya acara ini berlangsung dengan efektif dan efisien, teman-teman, ada tata tertib yang harus dipatuhi ya selama webinar ini. Pertama, peserta diharapkan memasuki room meeting maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. Teman-teman yang terlambat ya dipersilakan segera mengikuti. Kemudian, peserta diharapkan mengaktifkan kamera untuk menghormati pembicara, terutama ketika ingin berbicara. Namun, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat materi berlangsung. Yang ketiga, peserta diminta untuk tidak menggunakan fitur pertanyaan di Zoom selama pembicara memaparkan materi, supaya tidak mengganggu pembicara dalam memaparkan materinya. Yang keempat, peserta diperbolehkan bertanya hanya melalui aplikasi Slido. Kode akan kami share melalui Zoom ini nantinya selama acara berlangsung. Jadi teman-teman yang mau nanya nanti lewat Slido ya. Yang kelima, peserta diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan tanpa mengandung unsur sara. Yang keenam, di akhir webinar, seluruh peserta diharapkan menyalakan kamera untuk sesi foto bersama. Yang ketujuh, peserta diharapkan mengisi link absensi dan evaluasi acara yang dikirim di kolom chat WA dan Zoom pada akhir acara. Oke, baik. Kami juga mengingatkan kepada teman-teman bahwa dari acara ini terdapat pula absensi yang teman-teman bisa isi dengan link yang telah di-share melalui grup WhatsApp. Kemudian juga teman-teman bisa melakukan donasi dan juga challenge yang diberikan dari teman-teman, dari kami para panitia untuk kalian T-Friends, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dari kami ya untuk menentukan nih siapa peserta terbaik yang nantinya akan mendapatkan hadiah dan juga kejutan begitu. Ya. Oke, baik. Untuk kode Slido-nya juga udah di-share ya teman-teman. Untuk mengajukan pertanyaan nantinya silahkan buka aplikasi Slido dan masukkan kode 66415. Oke, baik. Baik, itu tadi dari rangkaian peraturan yang telah kami sampaikan. Semoga ya teman-teman bisa mengikutinya sehingga acara ini pun berjalan dengan baik dan lancar pula. Berikutnya, kami akan memperkenalkan kepada T-Friends terkait dengan siapa sih moderator kita pada hari ini. Yang pastinya tadi dari awal sudah kita sampaikan ya, moderator kita kali ini akan sangat inspiring pula, selain dari speakernya. Oke, untuk moderator kita kali ini, sekaligus kami mengucapkan selamat datang kepada Bang Robert nih jumpa kita, selaku moderator kita pada hari ini.
Beliau merupakan dosen FISIP Universitas Diponegoro dengan gelar Master of Business Administration dari National Taiwan University of Science and Technology. Beliau juga merupakan alumni dari Tanoto Scholars dari Universitas Sumatera Utara. Oke, kepada Bang Robert, waktu dan tempat kami serahkan. Ya, terima kasih untuk MC yang cantik-cantik dua-duanya gitu ya. Terima kasih. Oke, teman-teman yang sudah hadir, selamat siang semuanya. Baik, sebelumnya akan saya memperkenalkan diri lagi. Nama lengkap saya Robert Mi Jumpa Kita Pinem, biasa dipanggil Robert Mi begitu ya. Dipanggil Bang aja karena belum bapak-bapak gitu ya. Nah, untuk siang hari ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bersedia hadir, baik dari TSA sendiri ataupun dari yang di luar TSA. Selamat datang kami ucapkan di special webinar yang diselenggarakan oleh TSA Undip dengan topik S2 atau kerja. Ini merupakan salah satu menjadi pergumulan bagi semua orang, termasuk dulu saya begitu ya. Saya itu mau kerja ke AA atau Asian Agri atau saya lanjut S2 begitu. Jadi nanti akan lebih dikupas lagi lebih dalam oleh pembicara kita yang pertama dan yang kedua. Jadi pembicara kita yang pertama kali ini yaitu Mas Parama Pradana Suteja. Benar ya? Untuk yang sesi 1. Ya, sebelum beliau memaparkan materinya, saya perkenalkan beliau terlebih dahulu dengan luar biasa ya. Kedua pembicara kita hari ini memang sangat luar biasa. Beliau lahir di Surakarta atau Solo 11 November 1995. Beliau merupakan lulusan dari TK sampai SMP itu dari Kalam Kudus Solo, dan juga beliau dari SMA Regina Pacis Solo begitu ya. Dan beliau melanjutkan studinya di luar yaitu Diablo Valley College, dan juga melanjutkannya di University of California, Berkeley. Dan juga setelah itu beliau karena memang sangat begitu luar biasa begitu ya dengan berbagai prestasi, salah satunya yang beliau terima pada saat di Berkeley itu adalah Berkeley Einer Prize 2018 gitu ya. Itu merupakan penghargaan desain tertinggi di UC Berkeley. Dan setelah itu karena mungkin prestasinya sangat gemilang, beliau itu setelah lulus, beliau bekerja di Biro Arsitek di San Francisco, USA, dan juga beliau juga kerja di arsitek di Tokyo, dan juga habis itu mungkin karena nggak cukup merasa masih pengen lagi ilmu yang lebih dalam, beliau akhirnya melanjutkan studinya gitu ya. Beliau juga bukan kaleng-kaleng kalau bahasa anak yang sekarang begitu ya. Beliau banyak diterima di kampus top dunia begitu. Di antaranya itu Harvard University, MIT, Princeton, Pennsylvania, dan banyak lagi kampus luar biasa berkelas dunia begitu. Tapi beliau memutuskan untuk studi di arsitek di Harvard University begitu ya. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mas Parama Pradana Suteja. Silakan Mas. Sudah tersambung, panitia? Ya, kalau belum tersambung nanti kasih tahu saya kalau misalnya Mas Paramanya sudah masuk atau mungkin lagi ada gangguan koneksi kali ya. Nah, sedikit mungkin saya bercerita kenapa dulu saya bilang kan topik kali ini memang sangat-sangat fenomenal gitu, atau misalnya hal-hal yang penting untuk bagi calon-calon sarjana begitu. Karena dulu juga begitu saya sebelum lulus, kebanggaan kita sebagai Tanoto Scholars itu memang kita itu mendapat tawaran langsung begitu ya untuk kerja di perusahaannya, grupnya Asian Agri, termasuk Asian Agri, dan juga waktu itu saya ditawari di RAPP sebenarnya gitu ya, di RG Group maksud saya begitu ya. Begitu karena memang dari awal memang dari dulu memang passion itu pengen mengajar begitu, jadi akhirnya saya memutuskan memang untuk lanjut sekolah begitu. Bahkan saking baiknya lagi karena komunikasi dengan TSA itu maksudnya dengan Tanoto Foundation sendiri sangat baik begitu, bahkan pun dulu setelah S2 juga ditanya lagi mau balik lagi nggak begitu ya. Banyak teman-teman yang jadi kita itu sebagai Tanoto Foundation Scholars itu sebagai scholarsnya atau TSA itu, dimanapun kita berada, tidak hanya sekedar mendapatkan bantuan berupa UKT kita dibayarin, uang bulanan kita dibayarin, bahkan dulu saya 2 tahun jadi ketua TSA di Medan, bahkan saya mendapat kesempatan 3 kali national gathering gitu ya, 2 kali di Bogor dan sekali di Bandung begitu, sangat luar biasa sekali gitu ya. Bahkan kalau sharing lagi pengalamannya begitu ya,
saya pertama kali, kedua kali, ketiga kali naik pesawat itu karena Tanoto Foundation begitu. Harapannya juga teman-teman nanti memanfaatkan deh gitu. Karena apalagi Tanoto ini memang Tanoto Foundation itu memang beasiswa yang memang menyediakan apa ya? Menyediakan wadah yang atau juga pembentukan terhadap kita itu tidak setengah-setengah begitu, tidak hanya sekedar memberikan uang gitu, tapi juga mereka juga memberikan kesempatan ke kita untuk pembangunan diri kita gitu ya, bagaimana kita dibentuk, dan juga satu hal yang terpenting itu membuat karakter saya tidak lupa berbagi sampai hari ini adalah satu kalimat fakta yang disampaikan sering di pertemuan kita, bahwa Tanoto Foundation itu tidak meminta balik apa yang mereka berikan kepada kita sebagai scholars, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi lingkungan begitu. Makanya juga adik-adik di Undip juga TSA-nya saya keren ya begitu datang dulu ke Undip, yang begitu saya tahu, makanya dari tahun-tahun sebelumnya udah 2 tahun ya. Ini tahun ketiga saya dan udah 2 kali, tahun ini mungkin karena Covid kali ya. Selalu menghadiri acara TSA gitu, selalu pasti acara sharing, biasanya itu di itu ya daerah Ungaran gitu ya, pasti selalu datang gitu. Kenapa? Karena sampai detik ini pun ketika misalnya tim TSA datang ke Undip, saya pasti temui gitu ya. Karena bagi saya itu TSA itu udah tetap keluarga sampai detik ini gitu ya. Nah begitu. Bagaimana Mas Paramanya sudah koneksi? Panitia? Mohon Mbak maaf, Bella? Bang Robert. Mungkin bila Mas Paramanya belum ready, kita akan mulai dengan Mas Andika terlebih dahulu. Oh boleh, ya siap, Ya. oke. Nah, mungkin karena juga di Amerika masih juga ini ya, masih jet lag dan mungkin dan sebagainya. Ini Mas Andika udah ada berarti, Mas Andika? Ya, sudah. Oh ya, Pak. aku sudah melihatnya, sudah. Mas Putra Sudarman. Oke, sip. Oke, tanpa juga mengurangi rasa. Maaf, Bang Robert. Untuk mic-nya mungkin terpencet turn off tadi. Ya, betul. Baik, terima kasih Bang Robert. Ya, oke, sip. Jadi teman-teman partisipan semua yang berada di grup ini, untuk sore hari ini kita kembali lagi. Sebenarnya di set memang Mas Andika dulu yang pertama begitu ya. Mungkin juga harusnya seperti itu gitu. Oke, teman-teman, ini juga sangat luar biasa sekali gitu ya. Yang pembicara yang sebelumnya juga tadi saya Mas Parama juga luar biasa. Ini juga tidak kalah keren begitu ya. Mas Andika Putra Sudarman sebagai pembicara kita pada sesi kali ini, sesi pertama gitu ya. Beliau merupakan salah satu kebanggaan Indonesia pastinya. Saya aja pun begitu melihat undangan dari TSA Undip dan melihat nama-nama beliau ini, wow. Walaupun hanya sebagai moderator, saya bangga begitu ya. Punya orang-orang Indonesia yang mampu berkibar di luar negeri, terutama USA yang menjadi kiblat bagi semua negara begitu ya. Oke, saya akan kenalkan pembicara pertama yaitu Mas Andika Putra Sudarman. Beliau lulusan dari Harvard Law School USA dengan banyak sekali honors, di beberapa di antaranya yaitu kelas Marshall Elite dan juga ada SLS Dean Award 2020 dan juga MIT FinTech Challenge 2020 dan juga aktivitasnya juga selama kuliah sangat banyak sekali, beberapa di antaranya itu SLS First Class Associations dan juga SLS Commencement Ceremony Closing Remarks Speaker dan juga SLS Asian Pacific American Law Student Association dan juga yang paling keren lagi, beliau juga tidak lupa olahraga, beliau juga bergabung di Harvard Taekwondo Club. Dan beliau juga lulusan S1-nya dari Universitas Indonesia dengan predikat sangat luar biasa, yaitu dengan IPK 3,46. Dan juga banyak sekali prestasi beliau, beberapa di antara yang luar biasa, yaitu juara 1 Government of Indonesia, National Best Student Award, dan juga Government of Indonesian Official Representative Cuan Young World Representative. Dan juga beliau juga menghadiri lebih dari 10 forum dunia yang peran beliau sebagai pembicara begitu ya. Nah, beliau juga mendapat kesempatan untuk exchange student 2 semester di Tohoku University, Jepang, dan juga beliau juga punya banyak sekali honor dan juga achievement selama perkuliahan. Dan beliau juga beberapa work experience-nya, yaitu ada AFEC Business Advisory Council Indonesia, dan beliau juga pernah bekerja di PT Bakri and Brothers Tbk. Beliau juga pernah bekerja di Allen & Avery LLP Jakarta Office, dan juga Raja Intan Singapore Office. Nah, beliau juga seperti saya bilang tadi begitu ya, bahwa kita itu memang sebagai mahasiswa itu memang harus aktif begitu ya. Beliau juga sangat luar biasa sekali, banyak sekali selama kuliah beliau juga menjadi beberapa volunteer di beberapa klub atau juga tim gitu ya. Di antaranya itu ada acara.com sebagai founder and director, ada juga Indonesia Green Action Forum, ada juga Green Community Universitas Indonesia, ada Asian Law Students Association National
Model United Nation, dan juga Universitas Indonesia Taekwondo Club. Nah, itu segelintir dari segitu banyak prestasi dari Mas Andika Putra Sudarman, dan selebihnya akan kita dengarkan secara bersama-sama, karena pasti akan lebih seru kalau mendengar dari orangnya langsung begitu ya. Kepada Mas Andika, saya persilahkan, Mas. Mas Andika. Mikrofon. Ignacia dan Bella, Mas Putra, Mas Andikanya udah tahu kan diganti. Baik Bang, ini sepertinya tadi ada, mohon maaf sebelumnya, seperti ada kendala. Mungkin kita bisa mulai ke Kak Parama dulu, seperti itu. Gitu ya, Bel ya? Fine. Begitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, udah muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini mau dikenalkan lagi atau mau langsung aja? Sebenarnya Mas Parama tadi kita udah mengenalkan Mas Parama ke yang lain begitu ya. Ini boleh mau langsung aja atau mau biar keren diulangin lagi atau gimana? Kalau mau langsung juga boleh Bang Robert, silahkan. Ya. Oke, mungkin brief aja ya kali ya, biar Mas Parama juga makin ini ya. Ya mungkin di Amerika masih selamat malam kali ya Mas Parama ya. Ya, oke. Mikrofonnya dibuka coba. Mikrofonnya masih di lock gitu. Oke. Yes. Ya, oke. Kalau di Amerika mungkin masih malam ya, Mas ya? Belum bisa kembali ke Amerika. Soalnya belum bisa. Masih di full masih online, Indonesia. jadi nggak bisa. Berarti kalau masih di Indonesia berarti ya karena kondisi ini juga ya, COVID juga ya. Oke. Mungkin kita semua Harvard kecuali HBS ini online semua. HBS, Harvard Business School, hybrid. Yang lainnya enggak. Oke, Mas Parama, nggak apa-apa. Saya ulangi lagi aja pengenalan biodatanya, Mas ya, biar lebih keren aja kalau misalnya Masnya udah bisa live langsung bersama kita begitu ya. Oke, sebelum untuk teman-teman nggak apa-apa ya, saya ulangi lagi untuk perkenalan karena tadi ada salah koneksi sedikit. Jadi pembicara pertama kita yaitu Mas Parama Pradana Suteja. Beliau merupakan salah satu yang lahir di Surakarta 11 November 1995, dan beliau lulus TK dan SMP-nya dari Kalam Kudus Solo dan SMA-nya dari Regina Pacis Solo, dan beliau juga melanjutkan studinya setelah lulus dari Solo ke Diablo Valley College ya, jurusan majoring arsitektur, dan juga beliau melanjutkan setelahnya di University of California Berkeley, dan beliau juga sangat luar biasa sekali dengan lulus dengan high honor atau setara dengan magna cum laude, dan juga beliau juga mendapatkan penghargaan dari Berkeley yaitu Berkeley Eisner Prize 2018, dan juga setelahnya beliau juga aktif berorganisasi, salah satunya itu adalah Berkeley Chapter sebagai koordinator acara dan sekretaris di American Institute Architecture Student, dan setelahnya beliau lanjut bekerja di Biro Arsitektur di San Francisco, Amerika, dan selanjutnya beliau juga bekerja di Biro Arsitektur di Tokyo, Jepang, dan juga saat ini beliau sekolah di Harvard, dan sangat luar biasa sekali Mas Parama ini lulus di banyak sekali universitas yang top dunia, beberapa di antaranya itu Harvard University, MIT, Yale, dan Princeton, dan tapi beliau kayak sepertinya memutuskan di Harvard University begitu ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan ke Mas Parama untuk share experience tentang kerja atau S2. Ya, dipersilahkan Mas. Halo semua, senang banget hari ini bisa ketemu teman-teman semua dan diberi kesempatan oleh TSE Undip Tim untuk berbicara kita sama teman-teman. Dan mungkin aku mulai dari awalnya, mungkin dari kayak cerita gimana aku bisa daftar kemarin sampai 11 kampus dan diterima. Ini bisa tolong jadiin co-host mungkin biar bisa screen share. Ini saya mau screen share tapi halo.
Bella dibantu Bel biar bisa Mas Parma nge-share screen. Dikasih otoritas sebagai co-authors atau apa gitu. Baik, sudah ya. Sudah, oke. Dan Abang, ya. Baik, terima kasih. Oke, bisa lihat semua ya screen sharingnya. Jadi mungkin aku mau mulai dari, mungkin teman-teman kemarin kan pada tahu saya diterima di 11 sekolah dan bersyukur sekali diberi kesempatan Tuhan dapat 7 penawaran beasiswa juga dari sekolah-sekolah ini. Nah, tapi menurut saya awal dari cerita ini tuh yang terpenting itu malah saya ini dulu awalnya belum terpikir untuk mau sekolah luar negeri awalnya. Bahkan saya dari kecil sampai sekarang kan dari TK, SD, SMP semuanya tuh di sekolah nasional. Jadi bayangan untuk mau sekolah ke luar negeri itu jauh awalnya. Tidak terpikirkan, bahkan bahasa Inggris itu bukan bahasa nomor 1 saya. Jadi kayak masuk ke Berkeley atau masuk Harvard itu sesuatu yang menurut saya jauh. Tapi semua itu berubah ketika saya bertemu dengan kakak kelas saya yang masuk ke Berkeley. Nah, itu mengubah mindset saya. Dan disitulah awal mula saya tertarik untuk masuk ke Berkeley. Kakak kelas saya ini masuk ke Berkeley dan diterima kerja di Apple. Nah, itulah yang awal mula yang membuat saya terpikir, oh bisa ya orang dari Solo, dari sekolah nasional, yang mungkin bahasa Inggris bukan bahasa nomor 1 kita, tapi kita bisa diterima di sekolah yang bagus di Amerika dan juga diterima di perusahaan Apple yang notabene perusahaan yang keren sekali gitu di Amerika. Nah, itulah awal mula yang membuat saya tertarik untuk sekolah sana. Dan secara tidak langsung dialah menjadi kakak mentor ya, tapi saya menganggap dia sebagai kakak mentor saya. Nah, itu loh teman-teman yang saya mau tekankan. Ini satu poin yang terpenting buat teman-teman jika suatu hari ingin entah mau kerja atau mau melanjutkan studi di lanjut, itu adalah menemukan seorang mentor. Nah, tapi mentor tuh harus gimana sih? Caranya tuh gimana sih? Nah, mentor itu harus memiliki 2 faktor, teman-teman. Faktor pertama adalah mentor harus 1 kompeten dan 2 harus mau menolong kamu. It's important to find a mentor who is competent and willing to help you. Nah, kalau ketemu mentor yang kompeten tapi tidak mau membantu kalian, kan sama aja. Mereka bisa bantu tapi tidak mau bantu kan tidak terjadi. Kalau mentornya mau membantu kalian tapi tidak punya kompetensi atau tidak memiliki skill yang cukup untuk membantu kalian, tentu saja juga tidak efektif. Jadi saran saya, kalau kalian ingin mencapai suatu tujuan, itu cari mentornya itu yang benar-benar udah mengalami dan mendapatkan tujuan tersebut. Misalnya, kalian ingin masuk ke Berkeley, ya tanya orang yang pernah masuk Berkeley. Jangan tanya orang yang ditolak Berkeley. Soalnya, tanya nggak apa-apa, tapi jangan jadikan itu sebagai kayak panutan Anda. Karena saya ingin daftar ke MIT, tapi tanyanya sama orang yang ditolak MIT. Ceritanya negatif semua, dan jadinya malah pesimis dan skeptis. Maksudnya seperti kayak, oh, masuk MIT itu mustahil karena begini. Jauh sekali berbeda dengan ketika saya bertanya dengan kakak mentor saya yang diterima MIT dengan beasiswa. Oh, bisa kok masuk MIT, caranya begini. Kalau mau dapat scholarship, caranya begini. Nah, jadi penting banget ini untuk mendapatkan mindset, menemukan mentor yang kompeten dan mau menolong kalian. Ada banyak juga mentor yang, wah ini kompeten banget, tapi ketika saya tanya nggak mau berbagi ilmu, ya musuhan ya tidak juga, ya itu pendapat pribadi mereka. Yang penting kita tetap berbaik terhadap orang lain. Di sini aku juga mau berbagi bahwa sebenarnya orang sering bertanya kan kayak, apa kok daftar 11 sekolah berapa lama gitu loh. Dan setiap aku ditanya pertanyaan ini, aku tuh selalu bingung teman-teman. Ini timeline aku kerja high school sampai mulai masuk Harvard ini. Jadi aku di high school masuk ke Diablo Valley College, dan di Diablo Valley College ini
transfer ke UC Berkeley. Jadi 2 tahun Diablo Valley College, 2 tahun UC Berkeley S1, terus sempat kerja sekitar 2 tahun, berarti San Francisco setahun, dan magang di Tokyo kemarin sampai akhir tahun 2019. Dan akhirnya waktu Januari Desember tahun lalu ini daftar untuk ke 11 universitas, dan bulan Februari Maret kemarin mendapat pengumuman dapat diterima semua dan dapat 7 penawaran beasiswa. Dan kemarin Agustus ini sudah mulai masuk online kelas di Harvard. Sedih sih nggak bisa berangkat ke sana. Tapi senang juga, senangnya bisa juga sambil kerja di sini jadinya. Jadi setengah-setengah, sambil kerja di sini sambil juga kuliah online di Harvard. Walaupun jamnya juga kebalik dari jam 9 malam sampai jam 2-3 pagi gitu. Nah, nah ini aku tuh sering ditanyain sama orang-orang kayak, Parama, kamu daftar 2 atau 3 sekolah aja tuh kan sudah susah ya. Maksudnya persiapannya udah setengah tahun, 1 tahun. Nah, kamu tuh daftar 11 sekolah berapa tahun gitu, 10 tahun gitu kan. Enggak sebenarnya. Aku juga bingung jawabnya mau gimana. Tapi yang aku bisa jawab adalah aku mempersiapkan masuk mendaftar S2 ini itu udah semenjak aku menginjakkan kakiku di Amerika, itu udah mempersiapkan. Maksudnya gimana? Jadi ketika aku dari high school SMA masuk ke semester pertama di Diablo Valley College, aku udah mempersiapkan untuk kedepannya. Jadi aku mendapatkan nilai bagus di Diablo Valley College supaya misalnya bisa masuk ke transfer universitas bagus, yaitu misalnya UC Berkeley. Dan akhirnya aku masuk ke mendapat nilai bagus di DVC, transfer ke UC Berkeley, mendapat nilai bagus di UC Berkeley, bisa mendapatkan pengalaman magang di waktu kuliah. Nah, karena aku bisa mendapatkan pengalaman kuliah, aku akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Nah, karena aku bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, akhirnya aku bisa mendapatkan misalnya awards di sekolah. Karena aku mendapatkan awards di sekolah, aku bisa mendapatkan pekerjaan full time di SF, di Jepang, dan karena aku bisa mendapatkan pekerjaan full time di SF. Yang aku mau tekankan di sini adalah semua yang aku tadi persiapkan itu merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Jadi bukan cuma persiapan 3 bulan, tapi kalau aku tidak mendapatkan nilai bagus di semester 1 itu, aku ya tidak bisa mendapatkan pekerjaan bagus gitu loh. Nah, kalau aku tidak mendapatkan pekerjaan bagus, aku nggak bisa dapat award. Jadi semua itu berhubungan, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tanya, kapan waktu terbaik untuk mempersiapkan persiapan mendapatkan kerja atau S2 atau studi lanjut, yaitu sekarang ini. Maksudnya kapan lagi gitu. Jangan nunggu sampai 3-6 bulan deadline. Tapi apa yang kalian bisa persiapkan dari sekarang, ya kalian harus siapkan dari sekarang. Misalnya bagaimana? Misalnya kalian mendapatkan nilai bagus di sekolah kalian. Kalian mendapatkan bisa mengikuti organisasi mahasiswa. Kalian bisa mengikuti kegiatan volunteers. Nah, jadi semua itu harus kalian lakukan sekarang, sehingga kalian itu sudah tersiapkan resumenya untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan berikutnya. Paham ya? Jadi misalnya, kalau kalian misalnya tidak, misalnya orang yang mau mendaftar ke perusahaan bagus gitu, misalnya Apple, kalau mereka tentu saja pilih yang mana, orang yang sudah persiapannya jauh, misalnya nilainya bagus, punya kegiatan organisasi mahasiswa, atau volunteer, atau yang tidak, yang nilainya jelek sama sekali dan tidak punya kegiatan sama sekali. Ya tentu saja orang yang sudah memiliki nilai yang baik dan terpersiapkan. Nah, itu loh teman-teman yang aku mau tekankan. Jadi persiapan seawal mungkin. Nah, dan orang-orang tuh tanya gitu kan, kayak apa sih yang bisa kita lakukan sehingga kita tuh bisa menjadi kandidat yang menarik di mata penerima gitu. Nah, jadi kalau dalam bidang sekolah itu ada 3 hal yang aku biasa tekankan, yaitu sisi akademis, sisi organisasi, dan sisi volunteers. Maka dari itu banyak sekali orang tuh ini gampangannya ya. Kalau misalnya orang daftar sekolah, mau daftar beasiswa, kira-kira
yang kemungkinan besar lebih dapat beasiswa tuh yang mana? Yang IPK-nya misalnya 3,9 atau yang IPK-nya 1,8? Tentu saja, obviously yang lebih mungkin diterima itu kan yang nilai akademisnya lebih tinggi. Walaupun orang-orang bilang, oh nilai akademis itu tidak semuanya, aku setuju tidak semuanya. Tapi kalau kalian bisa mendapatkan nilai yang baik, kenapa kalian mau dapat nilai yang jelek seperti itu kan? Nah, jadi makanya poin pertama yang aku mau tekankan itu sisi akademis. Kedua adalah sisi organisasi mahasiswa. Jadi kalau kalian itu nilai akademisnya baik, mereka kan juga mau bertanya gitu kayak, kalian nih secara akademis baik, tapi apakah kalian memiliki sisi leadership? Nah, dari situ lah yang mereka mau tes, kamu tuh bisa nggak bekerja sama dengan orang lain. Maka dari itu saya waktu kemarin sekolah di Berkeley dan di BC, saya juga sempat ikut beberapa organisasi mahasiswa seperti ACE Club to Architecture Construction Engineering Club, ISC Institute of Architecture Students. Dan apakah itu cukup kalau kalian tuh punya sisi akademis dan organisasi mahasiswa? Ternyata tidak sepenuhnya cukup juga kalau kalian tuh tidak punya sisi kemanusiaan. Maka dari itu poin ketiga itu kalian memiliki sisi kemanusiaan, yaitu volunteers. Dan itu saya lakukan ketika saya bersekolah di divisi dan Berkeley. Yaitu misalnya saya tuh sempat di divisi itu ikut namanya Habitat for Humanity, itu bikin rumah untuk homeless, terus glide memorial. Jadi penting banget untuk memiliki 3 konsep ini, teman-teman. Oke. Kalau di sini aku cuma mau bahas secara general dulu. Kalau scholarship itu ada beberapa macam. Jadi kalau di Amerika sendiri itu ada scholarship satu yang berdasarkan need-based financial aid, itu scholarship yang berdasarkan kebutuhan finansial. Jadi Harvard tuh menawarkan 2, teman-teman. Need-based financial aid atau merit-based scholarship. Ini yang kedua nih, merit-based scholarship ini beasiswa berdasarkan kelayaan atau seberapa, apa ya, bukan mahasiswanya yang minta, tapi malah sekolahnya yang menawarkan scholarship-nya gitu, teman-teman. Jadi kemarin saya bersyukur saya dapat yang merit-based scholarship. Jadi saya tidak perlu daftar yang need-based financial aid. Dan yang ketiga ini juga ada beasiswa LPDP dari government. Kita semua tahu ya. Dan pemerintah ini baik sekali. Dia membuka peluang untuk mahasiswa Indonesia yang di luar negeri ini supaya bisa bersekolah. Jadi memberikan uang sekolah, tapi juga biaya hidup dan juga tempat tinggal. Ini mungkin kalau nggak salah Andika dapat LPDP, jadi nanti kalau teman-teman mau tanya mungkin bisa tanya sama Andika. Kalau saya kemarin dapatnya yang merit-based scholarship dan dapat penuh untuk di Harvard selama studi saya. Dan yang keempat ini beasiswa perusahaan swasta. Ya, jadi udah nggak ada alasan lagi untuk tidak mendaftar scholarship, teman-teman, karena udah ada 4 option kan. Need-based financial aid, merit-based scholarship, dan LPDP, dan juga beasiswa dari perusahaan swasta. Kalau untuk tips scholarship sendiri, tips dari saya itu ada macam-macam, teman-teman. Kalau saya waktu di Berkeley sempat dapat 3 scholarships dari Berkeley-nya. Dan gimana cara dapatnya? Kuncinya tuh sebenarnya satu, teman-teman. Daftar. Nah, jadi dan orang-orang tuh taunya mungkin Parama ini mendaftar 3 scholarship dan diterima semua. Padahal mungkin saya udah mendaftar ke 10 scholarship tapi yang dapat 3 gitu. Nah, jadi logikanya aja. Misalnya kalian mendaftar 20 scholarship. Kalau kalian melakukan 4 dan aplikasi kalian kuat, masa sih 1 aja nggak dapat gitu kan? Nah, yang kedua ini follow the requirements and the extra mile. Maksudnya gimana? Kalau mereka meminta, kemarin saya Parama tuliskan 3 sampai 5 awards Anda. Enggak, ada orang cuma tuliskan 4, tapi saya tuliskan 5, teman-teman. Jadi, kalian tuh harus jadi yang berbeda, tapi in a positive way. Kalian berikan nilai lebih, hingga kalian tuh menjadi kandidat yang lebih positif dibanding orang lain. Yang poin ketiganya paling penting, teman-teman. Make sure that you prove yourself that you are the right candidate to receive the scholarship offer.
scholarship offer ya. Di sini aku mau tekankan bahwa ini juga berlaku untuk pengalaman kerja. Maksudnya gimana? Oke, gini. Ini contohnya ya. Misalnya ada kalian bayangkan diri kalian menjadi seorang bos dan kalian mau menerima satu di antara dua orang yang mau mendaftar melamar ke tempat Anda. Jadi kandidat pertama, orang yang mau mendaftar tempat kerja di tempat Anda ini bilang, Pak, saya ingin masuk ke tempat Anda, saya ingin bekerja di tempat Anda karena saya butuh uang. Kandidat pertama ngomongin gitu. Kandidat kedua, dia bilangnya, Pak, saya ingin masuk bekerja di tempat Anda karena saya memiliki skill dalam bidang teknologi efisiensi, dalam bidang computer science, dan saya yakin saya bisa meningkatkan efisiensi perusahaan Anda hingga 150%. Kira-kira yang kalian mau terima sebagai pegawai itu yang mana? Orang yang A, yang minta masanya, atau B, kira-kira bisa memberi value lebih ke perusahaan Anda? Tentu saja, aku sih pasti terima B. Orang yang bisa memberikan nilai lebih ke perusahaan Anda. Dan ini pun sama aplikasinya dalam mendaftar scholarship ataupun daftar pekerjaan. Jadi ini sesuatu skill set yang penting buat teman-teman ingat-ingat bahwa ketika kalian ingin mendaftar ke sebuah perusahaan atau daftar scholarship, jangan mengemis meminta scholarship atau minta buktikan memberi nilai plus, nilai lebih, nilai membuat bos Anda atau sekolah yang kalian daftar ini menjadi senang terhadap Anda gitu, teman-teman. Kalau kalian bisa membuktikan value itu, bukan kalian yang mencari mereka, mereka yang mencari Anda. Itulah yang membuat 7 sekolah, 11 menerima saya dan 7 menawar beasiswa ke saya. Karena mereka bisa lihat, oh ini Pak Rama ini bukan liability, bukan beban, tapi malah investment buat kita. Jadi kita harus terima dia dan berikan scholarship. Jadi gitu, teman-teman. Kalau untuk mungkin cerita pengalaman kerja, yang arsitek nggak? Kalau aku kemarin bersyukur banget di Senko itu sempat bekerja di perusahaan yang bikin namanya Bill Gates. Itu juga masuknya juga tidaklah mudah gitu. Soalnya teman-teman aku yang dari Berkeley daftar anak S2 aja ditolak. Aku aja bingung kenapa waktu itu aku S1 diterima gitu. Nah, tapi yang aku mau tekankan ya ini, teman-teman itu harus bisa membuktikan bahwa kalian itu punya nilai lebih daripada anak-anak lain. Padahal yang anak S2 ini kemarin tuh asisten dosen mengajar saya gitu. Tapi malah dia mendaftar ke tempat ini dia tidak diterima dan terima. Nah, dari situ kalian harus membuktikan dengan kayak your past experience. Nah, ternyata bisa ditelusuri ternyata pengalaman kerja asisten dosen ini tidak banyak, misalnya pengalaman magang saya. Nah, itu jadi penting banget kan, teman. Makanya aku bilang dari awal bahwa kalian itu persiapan tuh harusnya dari awal, bukan mepet-mepet gitu kan. Dan kalau misalnya ditanya, apa pentingnya gelar sarjana? Well, kalau menurut aku sih penting banget ya. Soalnya kalau di Amerika itu mau daftar apa-apa tuh biasanya udah ada tulisannya minimum requirements, 4-year experience, 4-year degree college, atau kayak mau daftar harus ada minimal degree yang 4 tahun gitu. Soalnya mau daftar yang untuk S2 daftar tempat dengan vocational school yang 3 tahun itu tidak bisa kadang-kadang untuk beberapa kerjaan dalam saya. Jadi gelar sarjana itu penting. Ya, misalnya ini saya kemarin daftar S2, yang tanya juga, oh kenapa daftar S2 gitu kan. Terus program S2 saya ini cukup panjang, 3,5 tahun teman-teman. Wah, lama banget ya. Nggak bingung, nggak lama juga. Tapi di sini aku mau bilang bahwa, well, apakah kalian harus semuanya S2 juga? Well, aku tidak bilang bahwa semua orang di dunia ini harus S2. Aku bilang, kamu ambil S2 jika itu
S2 itu bisa menjadi leverage atau batu loncatan kamu ke karir kamu selanjutnya, ke tujuan kamu berikutnya. Tapi jika S2 itu malah menjadi batu sandungan, ya tidak perlu dipersu, tidak perlu dikejar gitu, teman-teman. Nah, jadi aku melihat, aku dari sisi personal sendiri dalam bidang aku merasa ada ilmu-ilmu yang aku waktu itu belum dapatkan ketika aku ambil undergraduate atau S1, dan aku merasa aku membutuhkan ilmu ini, dan aku merasa ilmu ini bisa didapatkan di Harvard, dan networking, pergaulan dengan guru-guru, dengan teman-temannya, I feel like itu bisa menjadi batu loncatan aku untuk karir aku di masa mendatang. That's the reason why I pursue this grad school. Tapi jika itu tidak relevan dengan kalian, ya buat apa dikejar gitu, for example. Nah, jadi apa lagi ya? Mungkin kalau aku mau cerita tentang yang pengalaman waktu aku di Jepang. Jadi gini teman-teman, aku pernah waktu yang di Jepang itu pengalaman yang aku juga tidak bayangkan sebelumnya. Jadi aku sempat kerja di perusahaan namanya Shigeruban Architects. Shigeruban Architects ini perusahaan yang menang Pritzker Prize Award, itu seperti Nobel Prize-nya architecture. Waktu tahun 2016 dulu aku sempat presentasi tentang perusahaan ini di depan teman-teman aku, karena aku tertarik banget untuk bisa kerja di sini, di perusahaan Shigeruban Architects ini. Banyak orang juga merasa susah lah masuk situ. Aku juga nggak kebayang bisa masuk situ. Tapi kuncinya tuh tetap cuma satu, teman-teman. Kalian harus coba daftar. Jadi aku ketika daftar pekerjaan pun itu ya bukan aku daftar 10 dapat 10. Aku mungkin daftar 10 dapatnya 5, daftar 10 dapatnya 4. Nah, tapi karena aku daftar 10 itu aku bisa dapatkan 4-5 penawaran kerja ini gitu, teman-teman. Kalau kalian cuma daftarnya 1, ya chance diterimanya cuma 50-50 kan, bisa diterima bisa enggak. Tapi kalau kalian daftar 10, kalian bisa mendapat kesempatan dapat tawaran mungkin 5-4 pekerjaan gitu, teman-teman. Nah, itulah yang aku lakukan. Dan aku senang banget waktu kemarin bisa diterima di Shigeruban Architects ini. Dan karena bisa kerja di tempat inilah yang salah satunya menjadi batu loncatan aku, misalnya untuk mendaftar ke tempat S2, Harvard, MIT, Princeton, Columbia, dan lain-lain. Karena semua sekolah ini tahu tentang Shigeruban Architects ini. Itu anggap aja misalnya kalau kalian kerja di bidang finance, kalian kerja seperti di JP Morgan, for example. Nah, dan dari sini pun aku bisa cerita gitu. Jadi ada pengalaman kerja membuat, ini specialty-nya Shigeruban ini membuat architecture menggunakan kertas, teman-teman. Jadi teknologi arsitektur yang tidak umum. Nah, itulah yang bisa menjadi nilai plus kiranya untuk mendaftar ke S2 atau tempat kerja berikutnya. Dan di situ pun yang membuat kita ditawari untuk kerja volunteer di situ. Nah, itu juga dari nilai poin plus lagi, itu yang tidak terduga. Itu aku sempat cerita juga tentang ini di YouTube-nya si Jerome, kalau teman-teman ada yang ngikutin Jerome Pauline. Jadi intinya teman-teman, kuncinya itu kalian harus berani mendaftar ke semuanya, dan kalian yakin jika tempat kerja atau pendidikan lanjut yang kalian mau pursue ini bisa memberikan nilai tambah ke kalian, just go for it. Tapi jika ini bukan terulang, apakah kalian perlu mengambil langkah-langkah ini? Itu teman-teman. Di sini aku mungkin juga mau, ini aku cuma berbagi tips saja sekalian ke teman-teman sekalian, karena menurut aku penting banget. Di sini kan teman-teman juga mau suatu hari dapat pengalaman, mau bisa kerja di tempat bagus, mau mungkin mau lanjut sekolah, mau dapat beasiswa. Nah, pentingnya how to write strong resume and CV. Ini penting banget, teman-teman. Yang pertama tuh research about the school atau tempat kerjanya. Maksudnya apa? Misalnya aku ingin masuk ke yang masuk MIT mungkin mereka lebih tertarik dalam hal teknikal. Jadi aku lebih tekankan ke bidang software apa yang aku bisa kerjakan. Tapi kalau Harvard, mereka mungkin lebih tertarik di sisi
filosofi dan pengalaman kerja aku. Jadi aku lebih taruh bagian utamanya di depan itu lebih ke tentang pengalaman kerja aku dan awards aku, for example. Nah, yang kedua ini penting banget teman-teman. Focus on hard skills, not just soft skill. Maksudnya apa? Hard skill sama soft skill itu bedanya apa sih Kak Parama? Oke. Hard skill, hard skill itu misalnya kalian bisa berbahasa asing, kalian punya sertifikat, degree, bisa mengetik bisa software. Jadi kalau aku arsitek tuh bisa tulis, aku bisa AutoCAD, bisa Rhino, bisa 3D Max, bisa software rendering A, B, C, D, E, F, G. Jangan kalian tuh tulisnya di resume, kalian bisanya, oh saya bisa komunikasi, saya punya fleksibilitas yang tinggi, saya memiliki leadership atau kepemimpinan yang tinggi, saya memiliki teamwork yang tinggi. Itu yang mendaftar ke tempat kerja atau sekolah ya pasti udah tahu kalian tuh memiliki kalian akan mengaku diri kalian bahwa tuh pekerja keras, kalian pasti punya sisi kepemimpinan dan lain-lain. Jadi yang aku mau tekankan, kalian tuh fokus ke hard skill kalian tuh bisanya apa dengan kayak jelas gitu. Kalian mungkin bisa bahasa asing apa, sebutkan. Kalian bisa software apa, sebutkan softwarenya gitu. Nah, yang ketiga ini juga nyambung kan tadi. Avoid cliche terms. Cliche itu bahasa-bahasa yang kayak terlalu berbunga-bunga gitu. Maksudnya kayak I am a hardworking person. Kayak this kind of words, terms itu terlalu generic teman-teman kalau teman-teman pakai dalam resume gitu. Jadi teman-teman jangan sampai tulis this kind of cliche term ya. Daripada kalian bilang I'm a hardworking person, kalian cerita apa yang kalian lakukan di sekolah atau tempat kerja kalian. Misalnya, saya bekerja di perusahaan X sebagai branch manager. Peran saya adalah A, B, C, D, E, F, G, dan karena ini saya bisa meningkatkan perusahaan keuntungan perusahaan hingga berapa persen gitu. Itu jelas sekali gitu teman-teman. And then make sure to use the right format. Maksudnya gimana? Karena kayak kalau misalnya di Amerika itu format resume atau CV itu berbeda. Jangan pasang foto. Jadi kalau pasang foto malah nanti langsung biasanya tidak dilihat gitu. Structure your CV. Jadi kalau aku structure my CV itu lebih ke fokus on important stuff di awal, kayak yang positifnya kalian apa, award-awardnya kalian apa, ini apa itu di atas. Setelah itu baru yang kalian less appealing, bagian-bagian yang tidak less appealing lah. Dan yang terakhir itu quantify with facts and figures. Seperti tadi aku bilang, seperti kamu meningkatkan keuntungan perusahaan berapa persen, kamu membuat event tuh berapa orang yang datang, kamu misalnya melakukan fundraising tuh berapa uang yang didapat, itu membuat orang menjadi tertarik sama kalian gitu. Mungkin aku salah satu mau tutup dengan satu quote kesukaan aku. Ini quote-nya bilang, shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars, by Norman Vincent Peale. Di mana quote ini bercerita bahwa kalian ini harus memiliki, punya mimpi itu tembak ke bulan, mimpi itu setinggi bulan, teman-teman. Bahkan kalau kalian tidak sampai ke bulan, kalian tuh udah berada di antara bintang-bintang. Nah, jadi kalau aku mau jadikan dalam practical term-nya ya teman-teman, kalau mau pursue something, mau mengejar sesuatu, kalian harus punya mimpi yang besar, kalian kejar itu sejauh mungkin. Bahkan misalnya kalau kalian sampai, ya bersyukur. Kalau kalian nggak sampai, kalian tuh udah berada di atas orang-orang lain, gitu teman-teman. Jadi just go for it when you have a dreams. Kira-kira begitu dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, boleh juga teman-teman. Halo? Suaranya kok nggak dengar ya? Oke, baik. Kepada Bang Robert, maaf Bang, sepertinya mic-nya masih off Bang. Ya, terima kasih Bang. Maaf Bang, suaranya belum masuk Bang, belum terdengar.
Iya, baik, belum terdengar. Belum Bang, belum bisa Belum, terdengar. belum terdengar, Pak. Iya. Baik, mungkin sembari menunggu Bang Robert, mungkin saya akan membantu begitu ya Kak, untuk sesi berikutnya, yaitu kepada sesi pertanyaan. Mungkin dari panitia sudah bisa menampilkan untuk pertanyaan yang akan diberikan kepada Kak Parama. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Kak. Oke, sembari kita menunggu dari Bang Robert untuk turn on mic-nya, mungkin kita bisa ke pertanyaan terlebih dahulu, begitu ya, Kak? Baik. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama, Kak, ada pertanyaan dari Jessica Tiara Maitimu. Apakah Kakak, ini Kak, dia mau tahu Kak, untuk tanya cara belajar Kakak sama di kuliah sama S2, bagaimana untuk pembagian waktunya, begitu Kak? Mungkin bisa langsung dijawab dahulu. Oke. Jessica Tiara, kayak pernah ini sih, lihat di Instagram. Oh iya, oke. Muncul di DM saya. Wah, ya thank you banget Jessica pertanyaannya. Kalau untuk saya sendiri, proses belajar itu, saya suka membuat jadwal. Jadi setiap pagi, bukan setiap pagi, setiap saya dapat tugas, saya selalu masukkan itu ke kalender saya. Nah ini teman-teman penting banget. Ini udah teknologi abad 21 ini kan kita udah pakai teknologi banyak sekali ya. Nah ini menurut saya sebuah habit yang baik kalau teman-teman tuh bisa pakai digital calendar. Boleh digital, boleh manual, tapi kalau saya sendiri suka pakai digital calendar. Dan saya tuh buat di namanya Outlook. Ini kalau Microsoft Outlook. Jadi setiap saya dapat ada kegiatan apa, saya masukkan ke sini. Di sini saya mau ada webinar apa, saya udah masukkan ke sini. Saya dapat PR apa, saya masukkan ke sini. Nah, kenapa? Ya, karena dari sini kalian tuh bisa punya time frame workload kalian dalam seminggu tuh apa aja, workload kalian dalam hari ini apa aja, dalam sebulan ini apa aja. And that way kalian tuh bisa mempersiapkan pembagian waktu antara kapan harus mengerjakan dan kapan harus beristirahat gitu teman-teman. Maksudnya kalau saya tidak membuat jadwal time frame seperti ini, saya nggak tahu apa yang saya harus lakukan hari ini. Kayak mungkin tahu tapi ada yang miss gitu teman-teman. Nah ini penting banget. Apalagi saya sekarang kan sekolah, ada sambil kerja juga, ada misalnya kesibukan lain, misalnya ngisi webinar atau acara ketemu orang. Nah itu kalau 4 hal ini tidak dibuat jadwal ditata dengan rapi, tentu saja tidak akan, nanti bisa ada yang miss gitu teman-teman. Dan kenapa saya suka sama Outlook ini, misalnya saya buat janji sama teman saya lewat email gitu ya. Teman saya bilang, oke, saya mau invite kamu ke meeting jam segini. Nah itu ketika mereka invite saya pakai email, itu langsung ketika saya accept the invitation, langsung masuk ke kalender saya, which is kayak convenient, sangat nyaman. Dan di kalender ini mereka bisa mengingatkan kalian misalnya 15 sampai 30 menit sebelum acara atau 1 hari sebelum acara. Jadi kalian tidak akan lupa gitu teman-teman, gimana dan kapan kalian harus melakukan sebuah aktivitas. Kira-kira begitu sih kalau cara belajar aku biasanya. Yang paling penting tuh membuat masalah besar itu terlihat kecil, caranya dibagi-bagi sesuai porsi jadwalnya gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Kak Parama atas jawabannya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Baik. Oke, dari Anonymous nih Kak. Kakak apakah sudah ada rencana untuk masuk S2 tapi kondisi keluarga menuntut untuk bekerja dulu atau seperti apa Kak? Coba diulangi pertanyaannya.
apakah kakak sudah ada rencana masuk S2, kemudian semuanya itu lancar sesuai rencana kakak, ataukah ada halangan seperti keluarga yang menuntut untuk bekerja terlebih dahulu? Mungkin dia lebih ingin melihat apakah kakak ada halangan terkait keluarga begitu kak, di kondisi kakak untuk masuk S2. Sebenarnya nggak ada halangan atau gimana ya. Orang tua saya mendukung saya apa adanya gitu. Jadi mereka yakin saya lebih tahu dalam bidang ini terhadap bidang saya gitu. Jadi mereka mempercayakan sebuah tanggung jawab ini sepenuhnya ke saya. Pak Rama mau ambil sekarang atau nanti terserah. Awalnya malah mereka lebih ingin saya ambil S2-nya itu langsung. Jadi kayak ambil S1 langsung S2. Saya bilang tapi ke papi mami saya bisa langsung mau daftar S2, tapi saya dalam posisi saya cukup yakin bahwa dengan pengalaman kerja ini akan memperkuat value saya ketika saya mendaftar ke sekolah-sekolah ini. Mungkin kalau saya langsung daftar S2 dari S1, belum tentu diterima di 11 universitas gitu teman-teman. Jadi, dan apakah kalian harus kerja dulu untuk mendaftar S2? Ya tidak harus. Ini tetap case by case dan setiap orang nih berbeda-beda. Jadi kalian lihat apakah akan menambah value kalian. Kalau akan menambah value kalian go for it. Kalau tidak, ya tidak perlu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Mungkin untuk sesi selanjutnya, sepertinya kita bisa lanjutkan untuk ke pembicara berdua, begitu ya. Nanti untuk sesi berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh moderator pula, Kak. Jadi mungkin Kak Rama bisa untuk stay di room juga, untuk nanti berdiskusi lebih lanjut pula dengan moderator setelah ini. Tapi sebelumnya terima kasih untuk Kak Rama dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke, bisa dengar, Mbak? Bisa. Oke, thank you. Yes, mungkin ya biar nggak ngulang-ngulang nantinya sedikit mungkin saya sampaikan summary-nya tadi ya yang disampaikan oleh Mas Parama tadi biar langsung aja begitu ya. Thank you Mbak udah dibantu tadi, salah teknis tadi. Oke, tadi Mas Parama menyampaikan beberapa hal penting yang menurut saya sangat setuju juga yang saya lakukan juga, yaitu yang pertama adalah menemukan mentor yang expert gitu ya, dan pastinya yang tulus begitu ya. Kadang-kadang memang kalaupun udah yang duluan dengan kita dan kita pengen mengikuti jejak mereka, kadang-kadang itu tidak gampang begitu ya. Karena kadang-kadang kita takut juga mereka itu enak banget lu nanti begitu. Karena memang kita butuh yang expert dan juga yang mau sebagai penolong bagi kita gitu ya. Selanjutnya juga tadi yang sangat sepakat sekali yaitu persiapan lebih awal gitu ya, baik nilai dan juga volunteer dan kegiatan positif lainnya begitu. Karena memang ibaratnya itu seperti menabung begitu ya. Kalaupun misalnya kita itu pengen dapat yang lebih baik, kita harus punya modal dulu begitu. Dan selanjutnya juga tadi disampaikan bahwa apply-lah sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa, karena memang kita itu tidak boleh berpacu pada satu, sekalipun menurut kita mungkin kita itu udah merasa wow diri kita begitu ya. Jadi memang sarannya juga tadi saya sepakat gitu ya, bahwa memang apply aja ke beberapa tempat yang kita inginkan begitu. Dan juga tadi siapkan dirimu menjadi kandidat terbaik begitu ya. Satu hal mungkin yang sering menjadi mental kita itu sering down sebelum tanding itu adalah ketika misalnya kuota yang diterima itu adalah sedikit begitu ya. Sekalipun itu satu beasiswa yang disediakan, yakinlah bahwa memang teman-teman itu yang akan menjadi penerimanya begitu ya, biar semangat begitu ya. Dan hal lainnya juga tadi yang disampaikan oleh Mas Parama adalah bagaimana menyeimbangkan dan juga memperhatikan hard skill dan soft skill gitu ya, baik nanti untuk kebutuhan dunia kerja nantinya pun begitu. Oke, thank you Mas Parama atas inspirasi dan juga sharing-sharingnya yang luar biasa begitu ya.